Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku, Masak Simpel, Cemilan dan Masakan Sehari-hari. Di video kali ini aku akan masak sisit pindang, tapi sebelumnya aku akan kasih juga tips bagaimana caranya menggoreng ikan, terutama ikan pindang nih, yang dimana kita tahu kalau goreng pindang itu pasti meletus-meletus, terus juga lengket di wajan atau mungkin pindangnya jadi rusak. Nah, ini juga berlaku untuk ayam ya. Jadi tips ini jangan sampai terlewat. Simak videonya sampai habis ya. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sisit pindang oseng, yang di sini yang pertama beberapa ekor pindang, yang ini kebetulan udah aku sisihin kotorannya dan udah bersih juga. Lalu 1-2 sendok tepung terigu, sejumput garam dan gula, setengah sendok teh penyedap dan setengah sendok teh saus tiram, serta 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 1 cabai besar merah. Sebenarnya 1 cabai besar saja sudah cukup. Ini karena di dapur lagi nggak ada cabai merah, jadi aku pakai cabai yang ada aja. Ini cabai keriting dan cabai hijau besar. Kita mulai langkah-langkahnya. Yang pertama di sini pindangnya kalau memang belum dicuci, alangkah lebih baik dicuci, dibersihkan dulu. Tapi ini kebetulan udah aku bersihin. Jadi kita siapin dulu bahan-bahannya. Nah, kalau udah siap baru mulai kita potong-potong bumbunya. Aku mulai dengan potong bawang merahnya. Jadi di sini kita pakainya 3 siung bawang merah aja. Kalau misalnya bawang merahnya besar, cukup 1 bawang merah aja cukup. Potong bawang merahnya ditipisin terus dicacah gitu supaya lebih ngeresap aja nanti bumbunya, karena kita kan akan oseng bumbunya. Bawang merahnya udah, lanjut potong juga 3 siung bawang putih. Nah, bawang putihnya ini juga sama, potongannya dipotong kecil-kecil aja, dicacah gitu biar kecil-kecil, sama juga seperti bawang merahnya. Seperti yang aku bilang di awal, kalau misalnya buat pindang osengnya lebih banyak, mungkin bumbunya lebih dibanyakin. Tapi kalau emang enggak, 3 siung aja cukup. Kalau udah dipotong, bawang merah dan bawang putihnya langsung ditempatin ke dalam wadah. Jadi ini terpisah dengan cabainya ya. Lanjut lagi potong cabai keritingnya. Jadi seperti yang aku bilang di awal juga, sebenarnya yang dipakai bisa pakai cabai merah besar aja, tapi kebetulan karena di dapur sedang tidak ada cabai besar yang merah, jadi aku pakai seadanya aja. Aku di sini pakai cabai keriting dan juga cabai hijau. Dan hijaunya juga udah mulai merah-merah gini ya, pokoknya seadanya aja lah. Selesai dipotong, cabai keriting dan cabai hijaunya diletakkan juga di dalam wadah yang terpisah dengan bawang merah bawang putih ya. Ya, jadi di sini udah siap semua, bahan-bahannya udah kepotong juga dari cabai dan juga bawang merahnya, siap untuk dimasak. Lanjut ke kompor. Pertama, letakkan minyak dulu di dalam wajan, jadi secukupnya aja untuk menggoreng si pindang ini. Lalu nyalakan kompor, kompornya juga dinyalakan dengan api sedang aja. Jika minyaknya udah mulai berbuih seperti ini, artinya udah mulai panas. Aku lanjut aja ke tips cara menggoreng ikan. Jadi di sini aku akan meletakkan si tepung terigu tadi. Nah, tepung terigu inilah yang kita gunakan agar si ikan ini nantinya tidak akan meletus. Ini ya, bisa dilihat sendiri pindangnya udah aku letakkan dalam wajan satu persatu, dan bisa dilihat juga tidak ada percikan dari pindang ini. Yang dimana biasanya kalau kita goreng ikan, goreng ayam, terutama nih goreng pindang, pasti meletus-meletus kemana-mana, udah sampai kulit, udah jauh-jauh peletusannya. Dan ini bisa dilihat sendiri, nggak ada meletus sedikit pun, karena dari awal udah kita bubuhin sama si tepung terigu. Jadi tipsnya bisa dikatakan berhasil ya, dengan kita membubuhi tepung saat menggoreng ikan atau menggoreng ayam. Ini dijamin tidak akan meletus dan juga aman dari ikannya yang rusak dan juga ikannya yang lengket di wajan. Baik, karena tipsnya sudah, jadi kita lanjut fokus ke masak pindang sisit oseng ini.
Jadi goreng dulu pindangnya. Setelah pindangnya goreng setengah mateng, jangan terlalu kering juga karena nanti kan kita akan oseng-oseng. Jadi cukup setengah mateng aja, jangan sampai kering. Kalau sudah setidaknya sekiranya udah agak mateng, jadi udah bisa diangkat. Lanjut lagi, pindang yang udah diangkat tadi sebenarnya ditiriskan dulu. Setelah ditiriskan mungkin tunggu sampai agak dingin, karena kita juga nggak akan bisa nyisit pindangnya kalau masih panas kan. Saat udah dingin seperti ini, kita bisa lanjut sisit ikannya, atau bahasa lainnya suar-suwir. Jadi dibikin suar-suwir seperti ini, seperti biasanya yang sering kita lihat tuh kan ayam ya. Yang ini pindang. Untuk informasi aja, kalau misalnya nggak mau pakai tangan seperti ini, karena misalkan biar cepet, nggak nunggu panasnya hilang dulu dari si pindang ini, mungkin bisa dipotong-potong juga, kayak dipotong-potong kecil gitu, sama aja sebenarnya. Jadi gimana pun caranya, yang penting pindangnya ini udah kepotong-potong kecil seperti ini, udah tersuar-suwir gini ya. Nah, ini udah selesai kita sisitin pindangnya. Jadi kita taruh di wadah, tinggal lanjut ke kompor. Panaskan sedikit minyak. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita letakkan bawang merah dan bawang putihnya. Jadi kita oseng si bawang putih dan bawang merah ini sampai mulai harum, sampai bau-baunya kecium wangi-wangi bawang merah bawang putih yang udah teroseng-oseng dengan minyak. Di sini aku pakai kompor dengan api yang sedang aja, sedang agak-agak kecil gitu, karena takut gosong nanti. Dirasa udah wangi, masukkan bumbu-bumbunya seperti garam, saus tiram, penyedap dan juga gula. Campur jadi satu dengan bawang merah dan bawang putih. Oseng-oseng kembali. Jadi di sini kita tunggu sampai agak kering, agak wanginya udah mulai sedap gitu. Kalau misalnya sudah, kita campurkan air. Airnya ini secukupnya aja. Air yang aku masukkan ke dalam wajan ini secukupnya aja. Jadi gunanya supaya bumbu-bumbunya nggak gosong, makanya ditambahin air. Nah, ini bumbu-bumbunya udah mateng, airnya juga udah mulai ngeresep, tapi masih ada airnya ya. Tambahkan si cabai tadi, cabai keriting dan juga cabai besar. Kalau misalnya doyan pedas, bisa ditambahin cabai kecil, tapi karena orang rumah aku nggak ada yang doyan pedas, jadi aku nggak pakai cabai kecil ya di sini. Kita oseng-oseng lagi. Kalau misalnya dirasa udah terlalu kering, tambahin air lagi karena takutnya bumbunya gosong. Jadi kita oseng-oseng merata sampai selayaknya udah mantep banget nih bumbu. Baru deh kita tambahin si pindang tadi. Ini dia pindangnya, langsung aja kita campurin sama bumbunya. Masukin semua pindangnya, terus aduk-aduk merata, oseng-oseng sampai dirasa sudah ngeresep. Dan jangan lupa dicicip ya. Jadi kalau misalnya ngerasa kurang garam atau kurang gula atau mungkin kurang apalah, kurang sedap gitu, tambahin penyedap. Pokoknya disesuaikan aja sama selera. Dan juga sebenarnya pindang ini kan udah dari tekstur dari awalnya udah asin, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak garam juga, udah kerasa banget. Jadi perlu ditambahin penyedap aja sih kurang lebih. Oseng-oseng terus, aduk-aduk terus sampai dirasa bumbu sama pindangnya udah meresap, udah masuk semua. Jadi boleh dimatikan kompornya dan dipindahkan ke dalam piring. Disajikan pelan-pelan, ditaruh di dalam piring secara perlahan, dan setelahnya sudah bisa disajikan. Sedap banget, baunya juga wangi banget. Jadi bikin lapar banget dan pastinya enak banget sih ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini. Dan terima kasih juga buat yang udah selalu support dan sudah subscribe channel ini ya. Komen di kolom komentar untuk request masak apa lagi nih aku berikutnya. Tunggu dan tonton terus video masak simpel aku selanjutnya ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan sama notif-notif video aku yang akan tayang berikutnya.
Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba ya buat yang ingin mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.